Shalom, perkenalkan nama saya Rio Pascal Simanung Khalid dengan NIM 2501040002 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester saya yang diampu oleh Bapak Nasib Tualuman Gaul MED. Pada pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni? Manajemen sebagai ilmu berarti manajemen adalah bidang studi yang terstruktur dan sistematis yang mempelajari prinsip-prinsip, konsep, dan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku organisasi dan individu di dalamnya. Sebagai seni, manajemen melibatkan keterampilan praktis, kreativitas, dan intuisi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dalam situasi yang nyata dan seringkali kompleks. Yang kedua, bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik. Organisasi pendidikan dapat beroperasi dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang efektif yang meliputi perencanaan yang matang, yang menetapkan tujuan dan yang jelas dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pengorganisasian yang baik, menyusun struktur organisasi yang efisien dan efektif, serta mengalokasikan sumber daya yang tepat. Kepemimpinan yang efektif, memberikan arahan, motivasi, dan inspirasi kepada seluruh anggota organisasi. Dan pengendalian yang ketat, memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang ketiga, jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Perbedaan fokus pada manajemen pendidikan yaitu manajemen pendidikan berfokus pada pengelolaan sumber daya pendidikan atau manusia, keuangan, fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Manajemen pendidikan Kristen, perbedaannya yaitu manajemen pendidikan Kristen memiliki fokus yang lebih luas, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Kristen dalam seluruh aspek pengelolaan pendidikan. Tujuannya tidak hanya untuk mencapai tujuan pendidikan formal, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa yang berlandaskan iman Kristen. Perbedaan nilai pada manajemen pendidikan yaitu manajemen pendidikan umumnya berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Perbedaan nilai pada manajemen pendidikan Kristen yaitu selain nilai-nilai universal, manajemen pendidikan Kristen juga menekankan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, pelayanan, dan integritas. Perbedaan nilai pada pendekatan manajemen pendidikan yaitu manajemen pendidikan menggunakan pendekatan ilmiah dan rasional dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Perbedaan pendekatan pada manajemen pendidikan Kristen yaitu manajemen pendidikan Kristen menggunakan pendekatan yang lebih holistik yang menggabungkan aspek rasional, emosional, dan spiritual dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Perbedaan tujuan pada manajemen pendidikan yaitu tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pendidikan secara keseluruhan. Perbedaan tujuan pada manajemen pendidikan Kristen yaitu tujuan utama manajemen pendidikan Kristen adalah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan beriman kepada Kristus. Perbedaan kurikulum dalam manajemen yaitu kurikulum manajemen pendidikan biasanya bersifat umum dan mencakup berbagai bidang studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan kurikulum dalam manajemen pendidikan Kristen yaitu kurikulum dalam manajemen pendidikan Kristen sering diintegrasikan dengan ajaran-ajaran Kristen seperti studi Alkitab, teologi, dan etika Kristen. Perbedaan sumber daya manusia pada manajemen pendidikan yaitu manajemen pendidikan melibatkan berbagai jenis tenaga kependidikan seperti guru, kepala sekolah, pengawas, dan staf administrasi. Perbedaan sumber daya manusia pada manajemen pendidikan Kristen juga melibatkan tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap iman Kristen dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dalam proses pembelajaran. Perbedaan lingkungan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen pendidikan beroperasi dalam lingkungan yang beragam, termasuk sekolah negeri, sekolah swasta, dan lembaga pendidikan non-formal. Perbedaan lingkungan pada manajemen pendidikan Kristen yaitu manajemen pendidikan Kristen beroperasi dalam lingkungan yang khas
yaitu sekolah-sekolah Kristen memiliki identitas dan budaya yang unik. Yang keempat, jelaskan implementasi penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Yang pertama, pembagian kerja. Implementasinya, spesialisasi guru dalam mata pelajaran tertentu, pembagian tugas administratif kepada staf yang sesuai. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Implementasinya, kepala sekolah memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas kinerja sekolah. Guru memiliki wewenang di kelas dan bertanggung jawab atas pembelajaran siswa. Yang ketiga, disiplin. Implementasinya di sekolah, penerapan tata tertib sekolah yang jelas dan konsisten, penegakan aturan bagi siswa dan staf. Yang kelima, kesatuan arah. Implementasinya, semua kegiatan sekolah diarahkan untuk mencapai visi dan misi sekolah, kurikulum, program ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya harus selaras dengan tujuan sekolah pendidikan sekolah. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum. Implementasinya, kepentingan sekolah lebih utama daripada kepentingan pribadi guru atau siswa. Contoh, guru bersedia mengajar tambahan demi membantu siswa yang kesulitan. Yang ketujuh, balas jasa. Implementasinya, pemberian gaji dan tunjangan yang adil kepada guru dan staf sesuai dengan kinerja dan kualifikasi mereka. Yang kedelapan, pemusatan. Implementasinya, tingkat pemusatan wewenang tergantung pada ukuran dan kompleksitas sekolah. Beberapa keputusan mungkin dipusatkan untuk kepala sekolah, sementara yang lain ditegaskan kepada guru atau staf. Yang kesembilan, jenjang jabatan. Implementasinya, struktur organisasi sekolah yang jelas dengan garis wewenang yang mengalir dari kepala sekolah ke guru. Yang kesepuluh, tata tertib. Implementasinya, penataan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya agar rapi dan teratur. Penyediaan jadwal pelajaran yang teratur dengan mudah diakses. Yang ke-11, keadilan. Implementasinya, perlakuan yang adil dan setara kepada semua siswa dan staf tanpa memandang latar belakang, agama, suku. Yang ke-11, keadilan. Implementasinya, perlakuan yang adil dan setara kepada semua siswa dan staf tanpa memandang latar belakang, agama, atau suku. Yang ke-12, stabilitas masa jabatan. Implementasinya, upaya untuk mempertahankan guru dan staf yang berkualitas agar tidak sering berganti-ganti. Yang ke-13, inisiatif. Implementasinya, mendorong guru dan staf untuk memberikan ide-ide kreativitas inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Dan yang ke-14, semangat korps. Implementasinya, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung di antara guru dan staf, mendorong kerja sama tim dan kolaborasi untuk mencapai tujuan sekolah. Yang kelima, jelaskan perbedaan 3 level sektor bidang kajian manajemen pendidikan. 3 level sektor bidang kajian manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu level mikro. Level mikro yang berfokus pada manajemen kelas dan pembelajaran, termasuk strategi pengajaran, penilaian siswa, dan pengelolaan sumber daya kelas. Yang kedua, level meso. Berfokus pada manajemen sekolah, termasuk pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia, keuangan, dan hubungan masyarakat. Dan yang ketiga, level makro, yang berfokus pada manajemen sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk kebijakan pendidikan, standar pendidikan, dan alokasi anggaran pendidikan. Yang keenam, jelaskan model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang berkaitan dengan setiap model manajemen pendidikan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, model diartikan sebagai pola atau contoh acuan ragam dan sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan pada Kamus Merriam-Webster, model dimaknai sebagai sebuah bentuk dari sesuatu yang dibuat. Model tidaklah sesuatu yang asing karena model kita dapat mengetahui bentuk sesuatu. Artinya, bentuk utuh dari sesuatu itu dapat diketahui dari model. Fokus model formal manajemen pendidikan adalah sistem dan hierarki di mana kerangka kerja manajer menggunakan metode-metode rasional untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dan kepemimpinan manajerial fokus pada fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan perilaku yang ada di organisasi. Apabila fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan secara kompeten, pekerjaan dari orang lain di organisasi akan terfasilitasi. Artinya, pemimpin organisasi pendidikan harus mengerjakan fungsi, tugas, dan perilaku tersebut dengan baik
melalui kepemimpinan manajerial. Relasi model kolegial manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan partisipatif, transformasional, dan interpersonal. Yang pertama, kepemimpinan partisipatif memiliki asumsi bahwa proses pembuatan keputusan dalam organisasi harus berfokus pada kelompok. Artinya, melalui kepemimpinan partisipatif, setiap anggota di organisasi akan meningkatkan efektivitas sekolah. Partisipan dijustifikasi melalui prinsip demokrasi dan tersedia legitimasi bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, kepemimpinan transformasional berkaitan dengan peran pemimpin yang meningkatkan keinginan bawaan untuk pencapaian dan pengembangan diri mereka. Pada saat itu juga, pemimpin mempromosikan peningkatan komunitas dan organisasi. Sebagai contoh kepemimpinan transformasional, kepala sekolah terlihat dari kemampuan kepala sekolah dalam melibatkan para guru, staf kependidikan, dan orang tua siswa sehingga mau berperan aktif untuk pengembangan efektivitas sekolah. Yang ketiga, model kepemimpinan interpersonal berkaitan dengan model manajemen kolegial di lembaga pendidikan. Hal tersebut dikarenakan penekanan kepemimpinan interpersonal adalah tentang betapa pentingnya berkolaborasi dan berhubungan interpersonal dengan staf, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Model politik manajemen pendidikan berkaitan erat dengan model kepemimpinan transaksional yang dilakukan oleh pemimpin di lembaga pendidikan. Keterkaitan tersebut tidak terlepas dari anggota yang mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok di lembaga pendidikan. Proses transaksi ini merupakan sebuah strategi politik bagi anggota-anggota organisasi. Artinya, pemimpin lembaga pendidikan cenderung mengutamakan kepentingan tertentu dalam proses manajemen lembaga pendidikan daripada mempertimbangkan aspek lainnya. Praktik pemanfaatan kekuasaan yang demikian merupakan kesenangan utama dari kepemimpinan transaksional yang didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, orang termotivasi karena adanya penghargaan dan hukuman. Yang kedua, sistem sosial bekerja paling baik dengan rantai komando yang jelas. Yang ketiga, otoritas berada di dalam manajemen lini atau manajer pertama, misalnya supervisor atau vice manager. Dan yang terakhir, bawahan ada di organisasi untuk melakukan apa yang dikatakan manajer kepada mereka. Relasi model subjektif manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan postmodern dan kepemimpinan emosional. Yang pertama, model manajemen subjektif memiliki hubungan erat dengan gagasan kepemimpinan postmodern. Hal tersebut dapat terlihat dari karakteristik utama postmodern. Antara lain, yang pertama, bahasa tidak mencerminkan kenyataan. Dalam hal ini, setiap individu tidak menentukan dan membentuk isu dalam organisasi pendidikan sehingga tidak mudah terprovokasi. Yang kedua, situasi apapun terbuka untuk multitafsir. Dan yang ketiga, situasi harus dipahami di tingkat lokal dengan perhatian khusus pada keramahan. Yang kedua, kepemimpinan emosi memiliki keterkaitan dengan model subjektif. Merujuk pada Bush 2020, emosi merupakan fokus pada motivasi dan interpretasi individu terkait dengan peristiwa. Relasi model ambigu manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan kontingensi. Merujuk pada Bush 2020, terdapat 4 ambigus mendasar yang perlu dihadapi oleh pemimpin di organisasi, yakni yang pertama, ambiguitas tujuan, yang kedua, ambiguitas kekuasaan, yang ketiga, ambiguitas pengalaman, dan yang keempat, ambiguitas kesuksesan. Relasi model budaya manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan moral dan kepemimpinan spiritual. Sebuah perubahan dalam praktik gaya kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam mengubah budaya organisasi pendidikan. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan praktik model budaya manajemen pendidikan, pemimpin perlu menyesuaikan kepemimpinannya dengan model kepemimpinan yang relevan. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.